Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elja Noni Florentina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil praktikum saya yang berjudul sel galvanis. Yang pertama, kita masuk ke tujuan. Tujuan praktikum dilakukan percobaan ini diharapkan mahasiswa dapat memahami adanya proses reaksi redoks di dalam sistem elektrokimia pada dua jenis logam. Yang kedua, mampu memahami prinsip terjadinya korosi galvanis. Untuk dasar teorinya yaitu sel galvanis terdiri dari dua elektroda yang masing-masing dicelupkan ke dalam larutan elektrolitnya sendiri, yaitu sel galvanis terdiri dari dua elektroda yang masing-masing dicelupkan ke dalam larutan elektrolitnya. Salah satu elektroda bertindak sebagai anoda tempat terjadinya oksidasi, sedangkan elektroda lainnya berperan sebagai katoda tempat terjadinya reduksi. Pada percobaan ini, logam yang berfungsi sebagai anoda yang mengalami oksidasi menjadi ion Zn2+, sedangkan ion Cu2+ menjadi larutan CuSO4 mengalami reduksi menjadi logam Cu pada katoda. Reaksi yang terjadi dapat dituliskan sebagai yang pertama anoda, yaitu Zn menjadi Zn2+ plus 2E-. Yang kedua katodanya itu menjadi Cu2+ dan 2 elektroda menjadi Cu. Reaksi totalnya itu Zn plus CuSO4 menjadi ZnSO4 plus Cu. Elektron mengalir dari anoda yaitu Zn menuju katoda yaitu Cu mengalami penghantar, menghasilkan arus listrik dan endapan logam tembaga yang tampak pada permukaan elektroda. Terus untuk alatnya sendiri ada gelas kimia 250 ml, kabel dengan penjepit buaya, beberapa logam, pipa U, dan selop tip. Untuk bahannya sendiri ada air, NaCl, dan indikator PP. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama disiapkan larutan garam dapur 5 gram dengan larutan air 100 ml, ditambahkan beberapa tetes indikator PP dalam larutan tersebut. Yang ketiga dimasukkan ke dalam pipa U kira-kira 1 cm dari ujung pipa. Dipasang pipa U menggunakan seloptik di tembok tempat praktikum. Yang kelima dimasukkan batang seng di salah satu ujung pipa U dan batang tembaga di ujung yang lain. Keduanya dihubungkan dengan kabel penjepit buaya. Yang terakhir diamati dan dicatat waktu yang diperlukan untuk timbul warna merah di permukaan salah satu elektroda. Terus untuk hasil percobaan, berdasarkan pengamatan pada menit ke-0 belum terlihat adanya perubahan warna pada logam tembaga. Memasuki menit ke-5 mulai tampak warna pink yang terbentuk pada elektroda tembaga. Pada menit ke-10 hingga 20, warnanya pink semakin menyebar dan terlihat jelas pada bagian atas. Setelah 25 menit, warna pink semakin pekat dan bertahan hingga menit ke-60. Panjang endapan yang terbentuk meningkat dari 0 cm hingga sekitar 1,2 cm. Hal ini menunjukkan adanya reaksi berlangsung secara bertahap dan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Terus untuk pembahasannya, dari pembahasan percobaan dapat dijelaskan bahwa logam reaksi yang terjadi pada sel galvanis ini merupakan reaksi redoks spontan antara logam dan ion Cu2+. Sedangkan sel mengalami oksidasi di anoda sehingga melepaskan elektron dan membentuk ion Zn2+. Elektron yang dilepaskan kemudian mengalir menuju katoda, di mana ion Cu2+ mengalami reduksi menjadi logam Cu padat. Terbentuknya warna pink pada elektroda tembaga menandakan adanya endapan logam Cu yang dihasilkan dari reaksi reduksi. Seiring berjalannya waktu, warna pink semakin pekat dan panjang endapan meningkat, yang menunjukkan bahwa semakin banyak ion Cu2+ yang tereduksi menjadi Cu. Ketika warna dan panjang endapan mulai stabil, hal ini menandakan bahwa reaksi telah mencapai keseimbangan, di mana laju oksidasi dan reduksi menjadi seimbang. Dari hasil praktikum sel galvanis ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi reaksi reduks spontan antara logam sel dan tembaga. Logam seng bertindak sebagai anoda yang teroksidasi, sementara logam tembaga berperan sebagai katoda yang mengalami reduksi. Warna pink yang muncul menunjukkan terbentuknya logam Cu pada permukaan elektroda tembaga. Panjang endapan meningkat dari 0 cm menjadi sekitar 1,2 cm selama 6 menit pengamatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sel galvanis dapat menghasilkan energi listrik karena adanya perbedaan potensial antara dua logam yang berbeda tingkat reaktifnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dari
hasil praktikum sel galvanis kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.